Hai, saya Noven. Pada kesempatan kali ini di tugas saya Orkomso, saya akan memberikan penjelasan mengenai operasi struktur direktori. Oke, yang pertama-tama kita mulai adalah dengan cara kita membuka VMware kan, yang sudah terinstalasi Linux Ubuntu. Nah, tadi saya udah klik-klik dan muncul tampilan Ubuntu seperti ini. Lalu kita ketik username kita kan tadi Novenia, pilih Novenia, terus masukkan password. Oke, terus dia akan loading. Oke, masih loading. Tunggu sampai tampilan desktopnya kebuka. Oke, tampilan desktopnya sudah terbuka seperti ini. Lalu langsung aja kita masuk ke search. Kita akan buka terminal. Oke, kita ketik aja terminal. Kok nggak ada ya? Oke, ini terminal, terus kita klik aja. Kita tunggu beberapa saat karena dia akan kebuka. Agak lama, kita tunggu loadingnya aja dulu. Nah, akan terbuka seperti ini tampilannya. Terus kita akan mulai mencontohkan beberapa perintah. Perintah yang pertama adalah untuk melihat directory home. Jadi yang pertama untuk melihat directory home kita ketik pwd. Enter, habis itu muncul pwd/Novenia. Terus habis itu yang kedua echo home. Kita enter lagi, maka akan menampilkan home/Novenia juga. Itu untuk melihat directory home. Yang kedua, kita akan mencoba melihat directory aktual dan parent directory. Pertama-tama kita ketik pwd, terus habis itu cd spasi titik, habis itu pwd lagi, terus habis pwd cd spasi titik-titik, maka dia akan masuk ke directory home karena biru-birunya di sini. Terus pwd lagi, ya masuk ke dalam directory home, habis itu kita cd lagi aja. Nah, dia akan balik lagi keluar dari directory home. Oke, selanjutnya yang ketiga, enggak yang ketiga. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat satu directory, lebih dari satu directory atau sub directory. Oke, yang pertama kita pakai pwd lagi, terus kita ketik mkdir a, b, c, terus a strip d, terus a strip e, terus b strip f, terus a strip d strip a. Terus kita enter, mkdir abc asd ae bf ad. Coba kita ulangi pwd, kita masukkan pwd. Oke, tadi kan saya coba ini tapi file exist karena ternyata filenya masih ada karena sebelumnya saya udah sempat latihan pakai ABC, terus filenya udah saya tambahin jadi dia file exist. Terus tadi saya coba lagi, saya ketik mkdir abc a/d a/e b/f a/d/a, dia bisa. Nah,
dia maka tampilannya akan seperti itu. Mana sih? Oke, selanjutnya kita ketik lagi aja pwd, kita ulang, terus mkdir, karena tadi direkturnya ternyata udah saya hapus, jadi ulang lagi, terus pokoknya diikutin aja kayak di layar, kayak gimana. Udah, nanti dia akan kebuat directory gitu sih. Terus habis itu kita ls -1 enter. Terus kita lagi ls -1 a ls -1 a, ya bener, enter. Dia masuk cuman D sama E. Terus habis itu ls -1 a/d. Nah, yang keluar cuma A. Oke, kalau udah kita coba lagi yang lain. Terus kita lanjutkan ke perintah. Ini, menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Jadi kita coba ya. Kita coba rmdir terus b/f/spasi B. Nah, habis itu ls-1 spasi nggak usah pakai spasi, dia lanjut aja B. Enter. Nah, akan masuk tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya kita mencoba navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Jadi pertama-tama kita ketik pwd seperti biasa. Nah, ini sini nggak mau ya. Pwd, jangan di caps lock, pwd, terus ls-1, terus cd a, hanya di caps lock, maka dia akan masuk ke direktori A. Terus nanti kita pwd lagi, pwd, terus habis itu cd titik-titik, spasi titik-titik, enter, terus cd spasi home user. Usernya ini kita masukkan nama username di laptop kita aja, jadi Novenia, atau username yang tadi didaftarin dari awal banget. Terus C, enter. Nah, maka dia akan masuk ke direktori C. Terus kita ketik pwd lagi, enter. Selanjutnya, perintah cp untuk mengcopy file atau seluruh direktori. Kita ketik cat cat contoh, terus kita misalnya ketik orkomso, terus misalnya nama saya sendiri Noven. Nah, ini kan kayak gini tampilannya. Kita pakai ctrld buat buat ngembaliin direktori C lagi kayak gini. Oke, kita lanjut lagi pwd, terus kita coba lagi misalnya contoh yang kedua ya, cat pwd cd, terus abis itu cat, ini kan tadi di direktori C, sekarang kita keluar lagi dari direktori C, terus kita buat lagi nih contohnya. Nah, contoh misalnya Noven orkomso div 16
bebas deh pokoknya. Ya udah, terus ngebalikinnya lagi. Udah sampai cat contoh, terus selanjutnya kita CP contoh 1, terus kita enter ls-1. Nah, contoh dan contoh satunya udah masuk ke dalam direktori C. Nih, dalam direktori C ada yang tadi kita buat, contoh dan contoh 1. Terus abis itu kita cd lagi, lanjut aja ya. Terus abis itu mkdir c/d, enter. Kok nggak bisa ya? Oke, maaf tadi saya ada kesalahan. Tadi habis selesai ls-1 harusnya saya cp contoh A. Tadi udah masuk CD ya. Oke, enter. Kok nggak bisa ya? No such file or directory. Kita pakai pwd lagi deh. CP contoh A. Oke, tadi ini kita ada banyak kesalahan, jadi kita skip aja. Terus tadi saya pencet CD, biar dia keluar dari directory home. Terus saya pencet CP contoh A. Kok salah sih? CP-nya sekali aja. CP contoh A. Belum. Habis CP contoh A, kita masuk lagi CD spasi titik-titik. Terus nanti dia masuk lagi ke home, terus kita coba kita CD biar keluar, terus baru kita mkdir c/d. Habis mkdir c/d, kita lanjut ke cd, kecil aja cd, terus cdc, maka lah aku nggak mau ya. Oke, tadi nggak mau karena bukan huruf besar, jadi cdc, maka akan masuk ke direktori C. Nanti kalau udah masuk ke direktori C, kita cd lagi. Habis itu kita ketik cp contoh spasi contoh 1D. Enter. Nanti kita langsung ls-1D. Enter. Nah, maka dia akan membuka direktori C, yaitu ada contoh 1, ada contoh 1D. Oke, yang selanjutnya perintah mv untuk memindahkan file. Kita ketik mv contoh 2. mv contoh 2, enter, terus kita ls-1. Nah, dia akan masuk ke direktori ini lagi, C, ada contoh 1, contoh 1D yang tadi udah kita tambahin, dan contoh 2. Oke, yang kedua kita coba lagi mv contoh 2D. Ini nggak dispasi.
Oke, enter, can search file. Selanjutnya kita perintah rm untuk menghapus file. Misalnya kita mau menghapus contoh 2, terus kita rm contoh 2, kita enter, terus kita coba cek di direktorinya. Nah, dia udah hilang karena kita udah hapus. Terus contohnya lagi misalnya rm-1 contoh invalid. Oke, yang tadi yang rm-1-nya nggak bisa, terus kita lanjut aja ya ke rm. Kita lanjut ke rm min rf a c, enter. Terus sudah bisa kita ls lagi, ls-1. Oke, dia akan kebuka ini lagi. Akan menampilkan bahwa RFAC-nya itu udah dihapus. Kan tadi sebelumnya nih ada nih A sama C-nya kan. Tapi ini kita di sini udah kita hapus. Jadi di bawahnya udah nggak ada lagi A sama S-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat shortcut atau filing. Caranya gimana? Kita pertama ketik echo, terus tanda kutip. Ini misalnya kita coba, hai, apa kabar? Apa kabar? Kutip, terus kita, salah, apa kabar? Terus kutip, habis kutip lagi kita, ini tanda kurung siku. Terus kita save namanya misalnya halo.txt. Nah, terus habis itu ls-1 lagi untuk kita lihat apakah udah kesimpan atau belum. Nah, di downloads ada halo.txt. Terus habis itu kita ketik lagi in halo.txtz. Oh, aku nggak mau ya. Bentar. Ya tadi ada kesalahan, ternyata harusnya ln. Coba ya, ln halo.txtz. Enter. Habis itu ls-1 lagi. Nah, nanti kebuka lagi halo.txt, terus halo.txt-nya, terus ada z di sini. Terus habis itu sekarang kita coba lagi lanjut ya. Kita ketikkan cat. Kita ketik cat z, halo apa kabar? Hai aja lah ya. Hai apa kabar? Maaf, tadi ada kesalahan. Jadi kita harusnya tadi cat z aja. Cat z, enter. Nah, tadi tuh saya salah. Jadi harusnya kalau saya ketik cat z, maka nanti dia akan muncul otomatis hai apa kabar. Seperti yang tadi saya udah tulis di atasnya. Terus selanjutnya kita ketik mkdir mkdir mydir. Oke, terus habis itu kita lnz, habis lnz terus my dear halo.txt halo titik juga. Apa ini maksudnya?
halo titik juga. Enter, habis itu cat my dear slice halo dot juga, enter, terus keluar lagi halo apa kabar, hai apa kabar, terus habis itu kita masuk lagi ln min s z terus by .txt terus ls min 1 by .txt. Bentar, dia akan kebuka atau ngelink by txt, warnanya biru nih di sini. Oke. Ketik lagi cat by .txt, enter, hai apa kabar. Muncul lagi. Oke, lanjut kita akan ke perintah yang ketiga, yaitu melihat isi file. Nah, melihat isi file itu dengan cara ls-1. Mana sih ya? ls-1, enter. Terus maka akan kebuka seperti ini, akan menampilkan directory atau file-file yang ada di dalamnya. Terus kita misalnya coba cari file halo.txt. Tuh, halo.txt atau architext. Terus contohnya lagi misalnya file by .txt. By txt symbolic link to z. Oke. Terus kita coba lagi untuk mencari file dengan perintah find. Kita coba ya, find slice home terus oke, tadi kan udah find slice home terus min name terus tanda kutip bintang .txt, terus kutip lagi min print terus buka kurung my error .txt, enter. Oke, terus kita coba lagi cat my error .txt, enter. Nah, home Novenian, jadi dia nanti akan membuka home Novenia, terus ada hello txt, by txt, dan ada my error.txt. Oke, selanjutnya kita akan mencari file dengan perintah which. Kita masukkan which is, enter. Terus, misalnya apa nih ya? Locate bintang, kutip bintang .txt, kutip lagi. Oke, kita enter. Nah, dia langsung kebuka seperti ini karena kita mencari mencari lokasi dengan perintah locate. Jadi tadi beda, yang pertama kan tadi kita pakai which, tampilannya cuma seperti itu. Terus yang kedua kita mencari file dengan perintah locate.txt. Jadi dia langsung kebuka semua. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir banget, yang perintah keempat adalah mencari teks pada file. Mencari teks pada file, kita ketik grep halo bintang titik txt. Oke, ternyata ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini tadi kan kita udah lakukan, dan mungkin menurut saya cukup sekian dari penjelasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi bagi kalian yang membutuhkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya ini, dan video-video saya lain,
saya lainnya di channel YouTube saya. Oke, terima kasih. See you on next video. Bye. Bye.